dapat dua kenikmatan. Satu kenikmatan eksistensial karena itu trek yang panjang dan kalau naik Rinjani itu kan di begini aja tuh. Orang anak-anak bilang nggak ada bonus itu. Tapi sekaligus kita diasuh oleh alam yang indah. Kalau Himalaya cantik banget, tapi dia ada trek. Jadi sebetulnya ya kita ikuti aja. Gua jalan 20 hari juga pasti nyampe. Jadi jurnalis abad 18 di Eropa, dia membahas isu politik di kafe. Karena itu disebut cafe society. Jadi cafe society itu dasarnya pertama-tama ada politis. Kalau sekarang ngerumpi kan, cafe society selalu basisnya politik. Itu yang disebut sebagai awal dari public sphere. Kalau kita minum kopi, kita juga harus paham liberalisme awal di Eropa dimulai di warung kopi. Sosoknya kerap menuai kontroversi. Dari pernyataannya terkait kitab suci hingga pertarungannya saat ini dengan Sentul City. Rocky Gerung dikenal sebagai seorang petarung. Berbeda dengan tokoh fiksi Rocky Balboa yang bertarung di atas ring tinju, Rocky Gerung bertarung di panggung politik. Layar kaca membuat sosoknya populer saat menjadi narasumber. Kepiawaiannya dalam berdebat acap kali membuat kagum masyarakat. Saat berdiskusi, tak jarang Rocky mengeluarkan jawaban kontroversi namun penuh filosofi. Berani berargumentasi melalui pilihan diksi yang mengundang reaksi, caci, hingga puji. Lahir di Pulau Sulawesi 62 tahun yang lalu, Rocky dikenal sebagai akademisi, peneliti, pendaki, hingga penikmat kopi. Meskipun kerap melontarkan kritik tajam terhadap kekuasaan, namun siapa yang sangka Rocky ternyata menyukai hutan dan keheningan. Ini buat abang. Thank you. Ini kok jadi seneng gua begini ya. Oke dah. No. Ini udah dari internet kita dapat. Simpan dulu di saya bang ya. Ini aja biar bisa ke-shoot. Saya ada 7 pertanyaan. Abang jawab cepat. Nanti penjabarannya itu kita ngobrol sambil ngopi. Oke. Yang pertama, Soekarno atau Soeharto? Soekarno. Oke. Yang kedua, Ariel Noah atau Ahmad Dhani? Ahmad Dhani. Karni Ilyas atau Najwa Shihab? Najwa Shihab. Dian Sastro atau Luna Maya? Dian Sastro. The Beatles or Rolling Stone? Beatles. Rinjani atau Himalaya? Rinjani. Yang terakhir, Robusta atau Arabica? Arabica. Oke, berarti saya bikinkan kopi Arabica dulu sebelum kita dialog Asik. jabarannya. Oke bang ya? Saya belum menjelaskan. Yang saya bawa ini Gayo Wash. Iya. Oke. Ada bang ya? Gayo sekarang dia mesti dibikin koordinatnya Gayo bukit mana, ketinggian berapa. Ya, detailnya memang harus seperti itu betul bang. Cinta kopi sejati nih. Yes. Nama separuh jejak kopi. Dulu aku kasih gelas kukusannya masih ada. Separuh jejak kopi. Itu idealisme aku sih bang. Kebetulan hobi naik gunung. Dan kali kita hiking sama-sama. Kenapa aku mempertahankan abang? Karena suka kopi, suka gunung, suka kesendirian. Wah, icon separuh jejak kopi banget nih. Separuh jejak kopi, separuh lagi jejak amplop gitu. Kalau camping bawa mobil, bawa motor. Iya, gue lihat beberapa itu video itu camping. Singkat tapi dalam. Dulu sebelum Bang Rocky tampil di LC, ikonnya satu, Profesor Said Afi. Masih ingat? Oh iya. Ini banyak wajat air ya? No, kopi bang. Oh, ini dari air kopi gitu. Iya. Hebat. Ini dari kopi. Iya, gue lihat seperti air tapi kok blurnya kurang, berarti ada viscosity tertentu. Jadi ya pasti ada substance ya kopi berarti. Kalau
kalau air dia lebih meleleh. Kalau ngopi di rumah, tubruk atau pakai metode apa biasanya? Tubruk oke, disaring sedikit juga. Kita main fisik aja bang ya? Yes. Santai aja. Kalau saya lagi pengen ngerasa yang bukan kasar, yang bekasnya itu Tubruk ya berarti? tertinggal di tubruk. Iya, yang ada Aja. kriuk-kriuknya ada. Sambil nunggu panas kita langsung mulai dikit-dikit Yuk, dulu bang ya? oke ngobrol. Soekarno dan Soeharto, tadi abang pilih Soekarno. Ya karena Soekarno dia memberi dasar pada kebangsaan itu, pada kemampuan kita untuk duel dengan dunia global itu. Tentu Pak Harto punya poin, tapi tetap Pak Harto meneruskan Bung Karno itu. Artinya Indonesia udah diaktifkan oleh Bung Karno, lalu Bung Karno jadi buruk karena menjadi sumber hidup. Nah Pak Harto kemudian evaluasi itu kemudian disebut Orde Baru. Jadi Orde Lama itu memang otoriter Bung Karno. Tapi saya hanya ambil bagian ketika Bung Karno masih muda, yang kemampuan intelektualnya itu nggak bisa jangankan ditandingi, diikuti oleh kader-kader PDI nggak bisa tuh. Kemampuan orasi, mengucapkan logika yang tajam itu nggak bisa tidak terwariskan pada mereka yang sekarang menganggap Soekarnois. Jadi ada jejak intelektual pada politik Bung Karno pada awalnya tuh. Kemudian dia jadi arogan, lalu dia jadi otoriter, lalu kita memusuhi dia, itu kan biasanya. Zaman setelah Soeharto itu ya bang? Atau sebelum Soeharto itu jauh-jauh kan sudah mulai? Iya itu sejak Presiden menyatakan diri penyambung lidah rakyat Indonesia dan ini jadi presiden seumur hidup, ya itu artinya mahasiswa menganggap ya udah selesai dong. Kita bilang saya pro Soekarno, itu kayaknya sekarang nggak enak nyebutinya tuh, karena itu langsung identik dengan PDIP kan. Jadi kesalahan PDIP begitu, dia mengecilkan justru Bung Karno yang namanya besar sampai ke Afrika, Timur Tengah, diingat oleh seniman-seniman di New York. Ya soal-soal begituan yang harusnya PDIP ya Sensitif juga ya? Iya sensitif dan kritis terhadap sifat feodal dari PDIP. Bung Karno nggak feodal, PDIP sekarang feodal. Dari Rahmawati, Megawati yang menurut abang lebih mewarisi? Rahmawati itu punya kemampuan untuk menerjemahkan secara konseptual pikiran Bung Karno. Anak ideologis banget. Iya, anak ideologis dan saya kira IQ-nya lebih baik di antara anak-anak Bung Karno. Kan ini IQ dalam pengertian kemampuan intelektual ya untuk mengolah satu gagasan, dan orang seringkali tercengang, wah Bu Rahma hebat ya, dia dapat poinnya. Enggak, Ahmad Dhani memang ada bajingannya itu, gua kenal baik soal bajingannya, tapi gua kenal juga mutu pikirannya tuh. Ahmad Dhani itu IQ-nya bagus, jadi kita nggak pernah kehabisan, nggak ada jedah kalau gua ngobrol sama Dhani itu nggak ada jedah. Beliau juga pendukung Soekarno, dia suka Oke, banget itu, sama Soekarno. itu alasannya mungkin lain ya tuh. Tapi secara personal Ahmad Dhani orang yang enak itu. Dia mengerti ketidakadilan, dia bersahabat dengan semua orang. Bahwa dia dimusuhi itu urusan yang memusuhi kan tuh. Jadi kimia Ahmad Dhani itu dibentuk oleh pengalaman dari awal sebagai seniman dan orang yang memperhatikan injustice. Lalu itu diekspresikan di atas panggung gitu, dan itu betul-betul penampilan estetik dengan makna politik gitu Ahmad Dhani. Karena itu dia dibuikan. Ya, lebih sastra Dhani or Ariel. Dhani itu ada mengendap itu, liriknya mengendap. Selalu kan kita lihat melodinya kan, begitu melodi mulai itu udah ada inspirasi tuh, padahal kita belum tahu tuh bait berikutnya apa tuh. Tapi dia bisa membuka kesempatan kita untuk mengapresiasi sesuatu yang belum terjadi, bahkan belum terjadi. Di dalam melodi kita bisa ekstrapolasi, wah ini arahnya ke situ nih. Jadi dia punya kemampuan menyihir penikmat musiknya bahkan melalui sebuah melodi itu. Ada nggak Bang satu lirik yang? Enggak, gue nggak hafal karena gue buruk dalam menghafal lirik lagu, karena gue selalu terpesona dengan melodiusnya itu. Lalu kita lihat lompatan-lompatan ritme, ada kejutan, lalu improvisasi timbul di situ. Kan kita coba bayangkan bagaimana dia capai, dia memainkan antara pianissimonya, kelembutan itu, dan crescendo, tiba-tiba itu gentropannya antar si Dhani pula geran ya, dan lo
Karni Ilyas atau Najwa Shihab. Kenapa abang bilang Najwa? Sementara abang boleh dibilang kan bukan pertama muncul sih, tapi nama abang besar Indonesia Lawyers Club dengan dikomandai oleh seorang Karni Ilyas gitu. Iya, kalau soal itu soal rating aja tuh. Dan Karni tentu senior, jadi kalau gue bandingin Karni dengan Najwa, mesti gue bandingin Karni dengan seseorang yang di dalam sejarah jurnalisme setara dengan Karni itu, dalam pengalaman itu. Kan, jadi kalau gue bandingin ini Karni, ini Najwa, kan begini kan. Jadi gue mau gergaji dulu sedikit Karni, baru gue bisa bandingin dengan Najwa. Nah kalau dalam perbandingan setara itu, Najwa di atas Karni itu. Kalau dengan Kick Andy? Secara historis ya Karni pasti lebih awal. Kick Andy ada bagian yang gue suka karena dia ambil sudut pandang humanisnya tuh. Jadi dia selalu cegah structural political economy masuk ke dalam ruang Kick Andy. Enak juga Kick Andy. Jadi kalau lu bilang poinnya berapa, ya Najwa 9,5, Karni 9, Kick Andy 8,5. Itu kan beda-beda tipis sebetulnya kan, karena ada versi-versi lain. Sebagai positioning abang sebagai narasumber, kalau bicara komprehensif dalam abang memaparkan argumen, bukannya lebih panjang di ILC bang? Iya, tapi lebih enak di ILC gue senang karena itu pasti ada debat kan. Jadi kita mengerti di ujung pasti kita mesti siapin satu cara untuk mengunci lawan gitu. Di Najwa Shihab kita baru bisa tahu di mana kita mau kunci ketika TikTok itu jalan gitu. Oke. Ini gue kasih ilmu sedikit ya. Cakep. Nah ini menarik nih, Dian Sastro atau Luna Maya, bukan karena Dian Sastro juga mantan murid abang kan? Saya nggak kenal Luna Maya, saya cuma kenal Luna Maya di sinetron, dan itu pun kalau selintas ada acara atau lawakan kecil di apa biasanya gitu kan, lalu kontroversi soal pribadinya itu saya bela Luna Maya waktu itu karena itu privacy seorang itu, karena tubuh perempuan adalah hak dia, itu nggak boleh dieksploitasi. Tapi karena saya kenal Dian dan basis komparasi saya Dian, maka saya anggap Dian IQ-nya bagus. Dan juga nggak ada basa-basi, nggak pernah bikin pencitraan, tuh suka-sukanya aja tuh. Dan saya bimbing skripsi dia sampai S2 saya masih jadi leader baca. Jadi saya tahu perkembangan intelektualnya. Kalau perkembangan artistiknya ya ada di YouTube segala macam. Jarang orang yang tahu perkembangan intelektual dia. Aku tahu banyak sekali kemampuan dia buat dengan determinasi untuk belajar di dalam waktu yang sempit. Selalu sering dia tiba-tiba WA ngobrol pada waktu lagi nulis skripsi segala macam. Jadi Dian itu tipe orang yang nggak puas hanya sekedar diingat sebagai Dian Sastro artis gitu. Dia ingin lebih dari itu. Willingness to do more. Yes. Nah, willing itu yang kita. Ya mestinya Luna Maya juga lakukan itu kan, dia berteman baik kan. Supaya orang ingat Luna Maya bukan hanya karena. Pernah nggak tapi abang komunikasi dengan Luna selain kalau dengan dia kan otomatis pernah abang? Enggak, saya nggak pernah. Ya beberapa kali ada orang yang ingin pertemukan, tapi udah lama sekali saya lupa tuh apa nama cerita. Bang sambil seduh ya bang ya? Ya seduh. Kita seduh kopi sambil kita hirup akal sehat melalui harumnya kopi. Sebenarnya poinnya akal adalah sama dengan harum kopi. Poinnya akhirnya gua sama Bang Rocky bisa dungu. Duduk-duduk sambil ngupi-ngupi. Dungu itu kan. Ya ngopi itu kan kegiatan politis kan. Kan sejarah kopi itu sejarah liberalisme Prancis sebetulnya, dalam rangka berhadapan dengan politisi-politisi kanan di parlemen Prancis tahun abad 18. Ya Dian itu dia selalu ingin cari hal yang kontroversial. Bahkan mungkin juga dalam kehidupan pribadinya dia cari kontroversial. Karena itu misalnya dia bikin skripsi itu judulnya The Philosophy of Beauty. Dia tulis tentang kecantikan. Yang dia sendiri udah cantik, tapi dia kemudian dekonstruksi kecantikan itu, kan keren kan? Bahwa kecantikan itu bukan yang dipamerkan di sebagai bintang endorser. Jadi orang kan menganggap Dian selalu apa yang tampil di layar kaca, bukan otaknya. Jadi ya di layar kaca ya Dian kan nggak seksi. Dian tuh seksi kalau dia lagi ngomong, lagi berpikir yang kontroversi gitu. Nah itu intinya. Berarti
kecantikannya itu memang munculnya juga dari kecerdasannya juga. Iya itu dari kemampuan untuk menangkap sesuatu dan membalikkan sesuatu. Ya, saya sering kali berdebat kan, dan kadang-kadang dia menang memang. Terkait apa bang kalau menangnya doi? Iya, soal logik kan dia bisa tiba-tiba nangkap sesuatu yang ya kalau saya lagi ngajar tiba-tiba dia nyentuh, oke, tapi ya saya berupaya untuk terangkan ulang. Jadi kelas sudah anggap ya itu poin dia ada, oke dah, saya anggap ya benar. Kan kelas saya itu kelas merdeka tuh. Ada kelas saya kasih kuliah di air terjun, dia ikut kuliah. Sering saya bawa kuliah itu alam terbuka di. Pernah kesini nggak tapi? Enggak. Oh, iya. Ke naik gunung pernah. Harusnya saya tanyanya Dian atau Sophia Lajuba mungkin yang lebih. Iya, Sophia juga unik sebagai figur yang bisa melampaui seluruh definisi selebritis. Kan selebritis artinya seseorang yang ada di media massa karena kecantikan, karena kegeritan, karena fashionable, macam-macam. Dan kita nggak lihat Sophia Lajuba manfaatkan itu. Dia justru mengeksploitasi laki-laki dengan kecerdasannya. Kan Mengeksploitasi Yes, laki dengan kecerdasan. iya, dengan kecerdasan, bukan dengan seksualitas. Itu seksualitas tempelan, apa namanya? Birahi pria itu kan tidak timbul karena tampilan fisik. Itu birahi naturalnya ada, tetapi prolongasi, keberlanjutan, sustainability dari relasi seksual itu harus diukur melalui kedekatan atau kontroversi intelektual dengan pasangan Anda. Yap. Asik. Abang tuh sebenarnya lebih favoritnya itu ini ya, bukan The Beatles or Rolling Stone, apa? Lagu country itu yang Denver. Nah, lebih itu ya. Tapi kalau aku kasih Iya. pertanyaan The Beatles or Rolling Stone, tadi abang bilang The Beatles ya, sorry. Iya, John Denver ya, karena gua suka itu, dan kan lagu Shenandoah River, Blue Ridge Mountain. Ya gue datangin tempat itu di Virginia. Yang mana sih yang Shenandoah River? Blue Ridge Mountain mana? Gue naik Blue Ridge Mountain itu. Karena gue ingin tahu inspirasinya apa. Kan itu daerah yang awal-awal kulit hitam dieksploitasi di Shenandoah, lalu ada penjara buat mereka situ. Blue Ridge Mountain jadi semacam inspirasi untuk mengadil. Jadi sama juga sebetulnya Rolling Stone, The Beatles, dan John Denver itu datang dari pengalaman otentik dengan alam. Oke. Kita lanjut jawabnya, boleh baru tanya. Oh bang, ayo bang. Ya. Yes. Nah, kalau tadi pertanyaan bandingkan antara The Beatles or Rolling Stone. Rolling Stone, Beatles itu filosofinya itu semacam ada yang abadi, filosofi dari liriknya itu kan tuh. Yang nulis itu, apalagi kalau yang nulisnya John Lennon. Okay. Itu terasa bahwa itu hidup dia itu, protes sosial dia itu. Nah, Rolling Stone itu ikonik karena lidahnya Mick Jagger. Tapi atraksi panggung tetap orang tunggu Mick Jagger. Jadi kalau bilang Rolling Stone apa? Ya Mick Jagger. Kalau dibilang The Beatles bukan Lennon, itu satu komunitas artistik yang filosofinya kan itu kan orang-orang yang belajar filosofi, sama seperti Queen misalnya, itu kan orang-orang sekolahan yang mendaratkan kuriositas ke dalam lirik yang pendek itu. Nah, dari segi momentum, Lennon, Yunto, The Beatles itu hidup dalam era ketika orang lagi perang dengan rasisme itu, perang dengan keyakinan fundamental, perang dengan arogansi superpower dalam perang dingin terutama. Jadi itu masa ketika semua orang atau anak muda khususnya di kampus itu merasa ya gitu. Tapi kita bisa menangkap satu refleksi baru bahwa pemberontakan melalui Beatles itu menghasilkan solidaritas anak muda sedunia itu. Elemen itu. Nah, elemen itu nggak ada pada Rolling Stone. Ide pemberontakan nggak ada pada Rolling Stone. Rolling Stone nggak pernah bicara misalnya apa sih artinya Tuhan, imagine there's no religion, segala macam itu. Dan soal-soal semacam itu kan hanya bisa kita peroleh karena kontemplasi itu. Apalagi Lennon kemudian mengawini Yoko Ono, dan itu kemudian jadi semacam rubrik pribadi dalam mengolah estetika untuk diucapkan secara politis pada waktu itu. Jadi itu
musik ke bawah sekaligus kelas menengah yang berupaya anti establishment di tahun 60-an sampai tahun 70-an. Itu genealoginya begitu, historical origins dari Beatles. Nah, gue juga suka Rolling Stone pasti kalau mau joget-joget kan tuan, kan itu keren tuh. Atraksi Berarti panggungnya. bang, kalau gue coba tarik benang merahnya, sebenarnya ketika abang menyukai grup band atau lagu itu, minimal si grup band atau lirik lagu itu memang punya historis yang sifatnya Ada political origins atau philosophical foundation. Karena kita menikmati artistik atau musik itu, musikalitas apalagi, kita kan hubungkan antara ritme dan lirik. Kan di situ kan, ya, yang lain tinggal pitch control aja kan, naikin berapa hertz itu soal kecil. Tapi dari awal gue suka yang begituan tuh. Gue suka misalnya lagu-lagunya si Mama Afrika itu, siapa namanya itu yang temannya Mandela, siapa namanya itu yang kemudian kan orang Afrika misalnya Papa Afrika adalah Mandela, ada Mama Afrika namanya lagunya anak-anak tuh Malaika Sinekondo malah itu, dan gue ingat namanya, pasti gue ingat namanya. Jadi kita atau gue misalnya itu menganggap kelengkapan hidup diboost justru oleh lirik-lirik artistik di dalam lagu. Sama kalau gue baca novel, gue pasti cari yang ada absurditasnya, tapi sekaligus ada elemen surprise karena di dalamnya ada eksistensialisme tuh. Misalnya novel-novel Garcia Marquez tentang 100 Years of Solitude, itu kan novel panjang melelahkan, tapi kita tahu bahwa dia nyimpan logika, dia nyimpan peristiwa di situ, ada sejarah di situ, ada absurditas. Soal begituan itu terbawa juga dalam mengapresiasi musik. Miriam Makeba itu tadi Mama Afrika loh, namanya Miriam Makeba, dia anti apartheid, dan karena itu diingat karena ada sejarah di belakangnya. Kalau band Indonesia yang liriknya historis tanda kutip gitu, kalau semacam Kus Plus atau Iwan Fals yang sifatnya Iwan mengkritisi, Fals oke, Kus Plus oke, dan itu kan satu genre dengan peristiwa. Kan Kus Plus juga datang di saat musik-musiknya Lennon masuk yang kemudian di larang oleh Bung Karno, karena dianggap itu revolusioner. Banyak musisi yang Indonesia langsung yang ini Soekarno maksudnya challenge abang kan kemarin challenge juga gitu. Oke, dua pertanyaan lagi nih. Ya tadi Rinjani atau Himalaya. Kita nggak bicara Rinjani di dalam negeri atau Himalaya di luar negeri ya. Ketika milih Rinjani bang, boleh tahu? Rinjani itu kita dapat dua kenikmatan. Satu kenikmatan eksistensial karena itu trek yang panjang dan kalau naik Rinjani itu kan di begini aja orang anak-anak bilang nggak ada bonus itu. Tapi sekaligus kita diasuh oleh alam yang indah. Kalau Himalaya itu cantik banget, tapi dia ada trek. Jadi sebetulnya ya kita ikuti aja. Gue jalan 20 hari juga pasti nyampe gitu kan, karena bisa setiap 5-6 jam ada tea house tuh. Dan jadi nggak ada, jadi lu mesti atur ritme itu supaya nyampe di Rinjani tanpa harus nginep. Kalau nginep lah, gue nggak menghindari nginep di Rinjani, jadi gue jalan pelan-pelan dengan stamina yang terukur, nafas dicicil supaya betul-betul nyampe sekaligus langsung lihat apa namanya itu view kawah itu yang ada danau. Nah Rinjani itu lu lihat dari segala macam arah dia indah gitu. Padahal di gunung itu kan identik dengan minum kopi atau minum teh. Tadi kan abang pasti lebih memilih minum kopi. Iya. Gitu. Okay. Lalu terkait Robusta dan Arabica, abang langsung menghajar Arabica tadi bang? Iya, tentu lebih keras Robusta dari Arabica. Cuman orang suka anggap Arabica lebih keras. Padahal kan itu dinamakan Robusta. Robusta kan artinya keras tuh, kuat. Tapi Arabica dia sama seperti saya masih bayangkan apa namanya itu coklat dengan karamel misalnya kan. Ya karamel juga enak tapi secara wangi, secara kalau bilang tekstur nanti udah biasa orang bilang tekstur.
waktu kita berupaya untuk membedakan, pertama kali saya memilih Arabica. Ya kalau nggak ada yang Robusta. Nah itu saya selalu bawa kopi, kalau camping saya bawa sendiri itu Arabica. Lalu kenapa bang suka kopi awal mulanya? Itu orang Manado itu minum kopi. Dan kopi itu satu-satunya minuman yang nggak adiktif. Kita minum kopi sebanyak-banyak, kita nggak akan adiktif. Begitu cukup udah kita berhenti kan. Kan kopi itu nggak bisa nambah dari yang udah distandarkan oleh tubuh kita. Saya minum kopi mungkin 9 cangkir sehari itu nggak ada pengaruh apa-apa. 9 cangkir sehari bang? Dengan satu cangkirnya berapa mili? Ya segini kan ini. Itu biasa aja. Ya kadang-kala kelebihan, asam lambung naik, tapi kita tahu kayak begitu. Tapi standarnya begitu, setiap 2 jam saya pasti nyari kopi itu. Dan ya itulah, nggak apa-apa. Arabica apa bang yang abang suka bang? Dari Indonesia aja, kita fokus di Indonesia, surga kopi. Ya karena saya suka dikirimin gratis oleh adik saya, orang Aceh, Gayo. Saya konsum banyak Gayo yang sedikit dikasih bumbu khusus Aceh. Oh iya, paham. Aku juga pernah dapat dari pengamat teroris Al-Qaeda dulu. Bahwa ini dari kebun khusus katanya, sudah dicampur. Dia, teman baik gue tuh Al-Qaeda. Al-Qaeda teman? Sama anak visi kan dulu, mendiskusi soal yang bawain berapa gulung. Dan kasar-kasar kan bang ya, kasar-kasar harus direbus katanya. Itu ada. Ya karena udah nagih di situ ya, mana-mana gue cari ada Arabica Gayo. Sekarang kan variasinya macam-macam. Orang nanya Gayo ketinggian berapa, bukit yang mana tuh, yang di plot secara satelit sebelah mana itu kan. Jadi itu pertandingan bisnis juga begitu akhirnya kan. Ada orang yang merasa fanatik ya, tapi mana kita tahu misalnya importir dari Inggris disuruh buat verifikasi betul nggak dari bukit sekian tuh, ya kadang-kala dia juga cuma nanya di bawah doang. Itu juga susah tuh verifikasi. Gayo wine abang pernah nyoba? Ya? Gayo wine itu? Ya saya minum gayo wine, tapi ya enggak, kurang ya bang ya. Kalau wine mendingan wine ya bang ya. Iya. Itu baru justru itu. Gayo wine justru yang enak itu gue juga kaget kok enak ya. Bukan gayo wine, Arabica wine itu di Gunung Sumbing. Sumbing apa Sindoro ya? Sumbing kayaknya. Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro kan ada berapa tuh. Itu enak tuh. Wine-nya. Itu gue beli banyak waktu itu, murah. Oh enak nih wine-nya itu. Tapi satu-satunya yang gue anggap berkesan itu di situ. Wine-nya, kafe wine-nya di Gunung Sumbing, di kaki Gunung Sumbing. Atau di Kali Aro, Kota Aro, apa namanya? Yang Gunung Kerinci itu, Kayu Aro kan ada plantation. Itu Gunung Kerinci itu kan gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara itu. Nah itu pabrik teh terbesar di Asia Tenggara. Karena mereka tanam kopi. Dari dulu ada kopi, tapi sekarang ternyata kan sempat diimpor ke Inggris kan. Sama tadi abang bagus nih mengkorelasikan bahwa di daerah itu kan sekarang udah mulai nih persaingan tanda kutip nih, merasa paling kopi bagus di sini, bagus di sininya. Betternya seperti apa sih bang? Kan kalau kita minum kopi, kita juga ingat peristiwa-peristiwa perburukan. Awalnya ketika petani kopi itu disuruh oleh pemerintah Belanda untuk nanam demi kepentingan pasar Eropa, lalu dianggap kalian tanam Robusta dan Arabica Robusta kalian boleh konsumsi sendiri, Arabica kita ekspor. Kan itu soalnya. Jadi jejak kopi itu ada jejak politik sebetulnya. Dan di Eropa itu justru jejak awal demokrasi. Jadi jurnalis abad 18 di Eropa dia membahas isu politik di kafe. Karena itu disebut cafe society. Jadi cafe society itu dasarnya pertama-tama ada politis. Kalau sekarang ngerumpi-ngerumpi kan, sebar gosip di cafe shop. Jadi cafe society selalu basisnya politik. Itu yang disebut sebagai awal dari public sphere, yang kemudian dijadikan buku dasar oleh Jürgen Habermas. Jadi kalau kita minum kopi, kita juga harus paham liberalisme awal di Eropa dimulai di warung kopi, di mana reporter saling tukar-menukar, kita bikin headline apa nih buat mengganggu pemerintah yang totaliter pada waktu itu. Jadi jejak kopi itu adalah jejak politik. Ini nggak ada urusan dengan rejim sekarang. Karena itu separuh jejak kopi adalah politis. Gitu. Dapat ya? Iya, dapat. Mantap. Thank you bang atas waktunya. Oke. Sesi terakhir untuk bang ya.